warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa terucap atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini saya berharap semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yakni ad-dinul Islam. Tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru Islam yakni 1 Muharram 1447 Hijriah insyaallah yang akan jatuh pada bulan Juni akhir nanti. Sebelumnya yang terhormat Bapak Sudirman selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen dakwah, saya mohon izin untuk mengisi video kali ini dengan ceramah singkat yang berjudul Sambut 1 Muharram 1447 Hijriah dengan memperbaiki diri di bulan yang penuh mulia sebagai bentuk penugasan ujian akhir semester 2 kali ini. Tahun baru Islam ini ialah momen yang sangat penting bagi kita semua umat muslim di seluruh dunia, karena ini merupakan peringatan atas hijrah dari Rasulullah SAW dari Mekah menuju ke Madinah. Peristiwa ini sangat bersejarah karena menjadi awal mula perkembangan agama Islam. Jadi tahun baru Islam itu bukan cuma sekadar untuk mengganti tanggal di kalender, karena ini merupakan momen yang sangat pas bagi kita semua untuk mengingat kembali bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Momen untuk kita merefleksikan diri, apa saja yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya, dan apa yang ingin kita perbaiki di tahun yang akan datang. Nah, di tahun baru Islam ini adalah momen bagi kita semua untuk meriset diri, ibarat dari kita meriset ulang dari ponsel atau gawai kita agar menjadi perangkat yang lebih update. Mengapa kita harus meriset diri? Karena dalam kalender Hijriah ini berawal dari peristiwa besar, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Menjadi sebuah perjalanan yang penuh akan pengorbanan, perjuangan, dan awal mula dari kejayaan Islam. Jadi 1 Muharram itu bukan hanya sekedar Happy New Year, tetapi tentang refleksi dan resolusi yang menjadi hijrah. Dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Dari yang malas-malasan menjadi semangat yang membara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, dari ayat yang sudah dijelaskan tadi, jelas sekali bahwa Allah telah menetapkan jumlah bulan yaitu ada 12, dan 4 diantaranya ialah bulan haram yang dimuliakan. Salah satunya yaitu bulan Muharram. Artinya, bulan yang mulia ini kita diminta untuk tidak menzolimi diri sendiri. Zolim yang seperti apa? Bisa jadi zolim karena malas ibadah, zolim karena kita masih suka menggibah, zolim karena kerjaan kita yang malas bermalasan, padahal masih banyak kegiatan yang lebih bermanfaat lainnya. Jadi bulan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih baik lagi ke depannya. Jangan sampai kita semua termasuk orang-orang yang merugi, yang melewati bulan mulia ini tanpa ada peningkatan kualitas diri. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan di momen tahun baru Islam ini agar kita benar-benar bisa meriset atau mengupdate diri dan bukan cuma sekedar mengganti kalender? Yang pertama yaitu mengevaluasi diri atau muhasabah diri. Coba kita meluangkan waktu sejenak untuk mengintrospeksi diri. Setahun kemarin apa saja dosa yang sudah kita lakukan, amal baiknya sebanyak apa? Jangan-jangan timbangan dosanya lebih berat. Nah, ini saatnya bagi kita untuk bertaubat, meminta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Pintu ampunannya akan selalu terbuka lebar.
Jangan sampai kita menunda-nunda taubat karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita habis. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah. Dengan cara sholatnya makin rajin, kualitas diri kita diperbaiki, dengan khusyuknya ditingkatkan. Cara membaca Al-Quran ditambah, zikirnya juga diperpanjang. Kita mentargetkan tahun ini agar kita dapat khatam Al-Quran beberapa kali atau minimal tidak bolong sholat fardunya. Jikalau dulu kita rajin telat, sekarang kita usahakan untuk sholat tepat waktu. Jikalau dulu cuma wajibnya saja, sekarang mari kita coba untuk menambah sunnah-sunnahnya. Kecil tetapi berdampak besar, karena ingat hubungan kita dengan Allah merupakan fondasi utama dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu memperbaiki hubungan kita dengan manusia atau hablum minan nas. Barangkali masih ada dari kita semua memiliki hutang kepada teman kita atau keluarga ataupun orang lain di sekitar kita, maka kita harus segera melunasi. Atau ada yang bermusuhan dengan tetangga atau saudara, mari kita beranikan diri untuk meminta maaf, berbakti kepada orang tua, menyayangi keluarga, dan juga membantu sesama. Jangan sampai diri kita menjadi orang yang toksik bagi lingkungan sekitar kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis rawahu Ahmad. oleh karenanya, jangan hanya memikirkan diri sendiri, jangan hanya memikirkan faedah apa yang didapat oleh diri sendiri. Jadi manusia itu kita harus bermanfaat untuk orang lain juga, paling tidak untuk orang-orang terdekat kita. Jangan sampai kita mati meninggalkan hutang, masalah, atau bahkan dendam yang belum terselesaikan dengan orang lain. Jangan sampai momen Muharram ini menjadi momen yang membuat kita rugi, karena momen bulan ini menjadi bulan yang sangat pas bagi kita untuk membersihkan hati. Selain itu, di bulan Muharram ini juga ada amalan sunnah yang bisa kita kerjakan, yaitu puasa hari Tasu'a dan Asyura. Puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ayukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. Wa siyamu yaumi Asyura'a ahtasibu 'ala Allahi ayukaffira sanata allati qablah. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis rawahu Muslim. Masya Allah, padahal kita hanya disunahkan untuk puasa sehari saja, tetapi manfaatnya dosa kita setahun yang lalu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi kesempatan emas bagi kita. Jadi mari kita niatkan dari sekarang untuk kita melaksanakan puasa hari Tasu'a dan Asyura itu. Dan terakhir, kita menentukan target ibadah yang realistis. Tidak perlu jauh-jauh, tetapi kita konsisten. Contohnya, tahun ini saya ingin sholat setiap hari, atau saya ingin setiap hari membaca 1 juz Al-Quran, atau saya ingin rajin sedekah subuh. Yang penting niatnya kuat dan istiqomah. Sedikit tetapi terus-menerus itu lebih baik daripada banyak tetapi hanya semangat di awal saja. Pepatah juga mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi, pepatah ini juga berlaku untuk kita berbuat amal kebaikan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 Muharram 1447 Hijriah ini bukan hanya sekedar tentang perayaan, tetapi ini menjadi reminder atau pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa umur kita terus berkurang. Setiap detiknya yang berlalu tidak akan pernah kembali. Jadi mari kita pergunakan sisa umur kita untuk hal-hal yang bermanfaat agar kita memiliki bekal di akhirat nanti. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang tersadar saat semuanya sudah terlambat, karena itu akan menjadi satu hal yang sangat rugi bagi kita semua. Jangan sampai kita semua menyesal di kemudian hari karena waktu tidak dapat diputar kembali. Mari kita songsong tahun 1447 Hijriah ini dengan semangat yang baru, tekad yang kuat, dan hati yang bersih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkah hijrah kita, menjadikan kita hambanya yang lebih baik dan mengumpulkan kita kelak di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian sedikit ceramah dari saya. Apabila dirasa terdapat kesalahan baik dalam pengucapan dalil maupun penjelasan, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.